Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ima Trindari dengan NIM 08201116330005 dari program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan artikel fungsi kepemimpinan dari mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Selanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu artikel yang saya buat. Baik, jadi, eee, artikel yang saya buat ini memiliki judul yaitu "Pemimpin Dilahirkan Bukan Dilatih". Nah, pemimpin ialah seseorang yang memimpin suatu hal dalam suatu tempat. Jadi tempat di sini bagi saya tidak harus, sebuah tempat yang besar, melainkan tempat yang kecil pun juga bisa dikatakan seseorang itu, menjadi pemimpin tempat kecil itu. Tempat kecil ini bisa saya artikan seperti halnya, 1 orang atau 2 orang ataupun kelompok kecil. Dan ketika seseorang memiliki pengaruh untuk memimpin, untuk mengendalikan, untuk mempengaruhi satu atau beberapa hal, misalnya, dalam hal ini pikiran, perilaku, dan perasaan suatu orang atau kelompok, maka berarti orang tersebut memiliki kemampuan untuk memimpin. Berbicara mengenai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, terdapat, beberapa teori yang saya cantumkan di dalam artikel saya. Yang pertama, yang pertama adalah teori great man yang digagas oleh Thomas Carlyle sekitar abad ke-19 yang menyatakan bahwa sejatinya pemimpin itu dilahirkan. Jadi teori ini percaya bahwa kualitas seorang pemimpin, sudah tertanam di dalam diri seseorang dan merupakan bawaan sejak lahir. Sehingga tidak semua orang memiliki kemampuan dalam memimpin. Dan teori ini mempercayai bahwa seluruh, pemimpin terkemuka di seluruh dunia ini, adalah dilahirkan untuk memimpin dan pantas melakukannya karena kemampuan dan bakat alami mereka. Teori selanjutnya yaitu teori genetik yang, berbunyi, "Pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk. Leaders are born and not made." Dalam teori ini pun dijelaskan bahwa seorang pemimpin dilahirkan dan membawa bakat sejak lahir. Pandangan yang terdapat dalam teori ini yaitu seseorang akan menjadi seorang pemimpin karena keturunan. Jadi, apabila dikaitkan dengan realitas yang ada, bahkan sampai saat ini, pandangan tersebut ada benarnya. Karena, misalnya, seorang raja akan meneruskan kekuasaannya kepada putranya, ataupun, eee, seorang bangsawan akan meneruskan kekuasaannya kepada putra-putranya. Hal tersebut, bisa terjadi karena, keturunan itu tadi. Nah, jadi kedua teori tersebut memiliki kesamaan yaitu menyatakan bahwa pemimpin ialah, eee, seorang yang memiliki bakat dalam memimpin yang telah ada sejak lahir yang tertanam dalam dirinya dan merupakan bawaan. Namun sebenarnya menurut saya sendiri ada alasan mengapa, mereka memiliki bakat tersebut. Jadi, ketika seseorang dilahirkan di dalam satu lingkungan yang kental akan dunia kepemimpinan, maka secara alamiah otak akan merekam dan mempelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang terjadi di hadapannya. Jadi, mmm, seorang putra raja itu dapat dikatakan dia bisa mengerti bagaimana cara memimpin karena dia mengobservasi apa yang dilakukan oleh ayahnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja tersebut. Nah, hal lainnya yang menurut saya sendiri membuat seseorang memiliki bakat, dalam hal ini saya tidak menyebut hanya sebagai bakat kepemimpinan, namun bakat-bakat yang lain juga, adalah karena terbiasa melakukan suatu hal tersebut. Baik itu keterpaksaan ataupun memang keinginannya, hal itu bisa saja terjadi. Jadi dalam hal ini saya mengambil contoh kasus yaitu, putra raja tadi. Jadi seorang putra raja pasti memperoleh pengetahuan-pengetahuan seputar kepemimpinan. Di mana mereka juga pastinya disediakan kumpulan fasilitas yang akan mendukung bakat kepemimpinan tersebut, supaya dapat berkembang lebih baik. Nah, jadi menurut saya, anggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Karena pada dasarnya, tidak ada pemimpin yang secara tunggal menggunakan kekuatannya sendiri untuk memimpin orang lain.
Jadi maksud saya di sini adalah tidak ada orang yang benar-benar dalam dunia ini memimpin tanpa tanpa memiliki, proses-proses yang lain dalam menuju kepemimpinan tersebut. Misalnya, tanpa dia mempelajari bagaimana, memimpin yang baik atau sebagainya. Jadi tidak mungkin orang tersebut memimpin hanya karena, sifat yang ada di dalam dirinya sendiri, murni, seperti itu. Jadi, dalam hal ini, pemimpin pastinya akan melewati berbagai proses yang membuat, dan mengasah sifat-sifat kepemimpinannya yang ada di dalam dirinya. Sehingga dari pengertian pernyataan di atas, sangat memungkinkan jika kepemimpinan dapat dipelajari oleh semua orang yang memiliki dasar sebagai pemimpin. Karena pada dasarnya, setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, sehingga setiap orang pasti memiliki bakat dalam memimpin. Namun, hal tersebut akan menjadi suatu hal yang sia-sia apabila tidak diasah dengan baik, karena potensi untuk menjadi seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang terkemuka akan berkurang. Dan, pengalaman dalam dunia kepemimpinan menjadi seorang pemimpin itu sangat-sangat berharga, karena, pengalaman tersebut akan menjadi tolak ukur kita dalam memimpin sesuatu. Jadi dengan memiliki beragam pengalaman dalam memimpin akan membuat seseorang mengerti bagaimana cara memimpin yang benar, bagaimana cara agar mampu mengendalikan orang lain, dan bagaimana cara mewujudkan tujuan dengan menggerakkan orang-orang yang berada di dalam pimpinannya. Mmm, Artikel yang saya buat ini berdasarkan beberapa referensi dari beberapa website, yaitu website konsultanpelatihankaryawan.com, Apakah Pemimpin Bawaan Lahir, lalu website pemimpin.id, Teori Kepemimpinan Great Men, Pemimpin Hebat Itu Dilahirkan, lalu dari, web djkn.kemenko.go.id, artikel baca 2018, Pemimpin dan Kepemimpinan Kita, lalu dari website glcworld.co.id, Leadership Dilatih atau Bawaan Lahir, dari website cleans.com, ID Lowongan Teori Kepemimpinan, dan dari website whobisa.com, artikel teori kepemimpinan. Sekian, penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.